صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku, para bapak, para ibu, hadirin, hadirat, ikhwatal iman yang saya muliakan, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Saudaraku, para bapak, para ibu, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kita kembali bersama Mukhtasar Jami'il Ulumi wal Hikami karya Al-Imamu Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, seorang ulama yang wafat pada tahun 795 Hijriah. Dan bagi antum yang pegang kitab, maka kita sekarang berada di halaman 37. Qala ba'du ahli ilmi, benar itu ya? Iya, baik. Qala ba'du ahli ilmi, kata beliau, ya, kata al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, telah berkata sebagian ahlu ilmi, di mana mereka mengatakan jima'u tafsirin nasihah, ya, inti daripada tafsiran apa itu nasihat, huwa adalah inayatul qalbi lil mansuhi lahu man kana, adalah memperhatikan hati orang yang dinasihati, siapapun dia. Ya. Wahia, dan nasihat itu ala wajhaini, ada dua sisi. Ahaduhuma, yang pertama, sisi nasihat itu adalah hukumnya fardu. Wal akhar adalah sebagai nafilah, tambahan. Maka ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, sudahkah kita menunaikan nasihat, dan sudahkah kita menerima nasihat? Karena ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, sampai 3 kali Nabi mengulangnya. Maka orang yang beragama itu adalah harus siap menerima nasihat dan harus siap memberi nasihat. Itulah orang yang beragama. Dan kata al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, nasihat itu sebagaimana mengutip perkataan Al-Imam Al-Khattabi
Nasihat itu adalah iradatul khairi lil mansuhi lahu, yaitu menginginkan kebaikan bagi orang yang dinasehati. Maka kata Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, nasihat itu dikatakan nasihat harus baik niatnya, harus baik isinya, harus baik cara penyampaiannya, harus baik kaifiyah atau momentumnya, waktunya, dan harus baik dampaknya. Jika berkumpul 5 kebaikan ini, maka itu artinya adalah kebaikan. Maka serahkan. Kalau hilang salah satunya, niatnya tidak baik, maka itu bukan nasihat. Atau niatnya baik tetapi isinya tidak baik, maka itu bukan nasihat. Atau niatnya baik, isinya baik, tapi waktunya tidak tepat, maka itu bukan nasihat, bukan kebaikan. Atau niatnya baik, isinya baik, waktunya baik, tetapi kaifiyahnya, cara penyampaiannya tidak baik, maka itu bukan kebaikan, maka itu bukan nasihat. Atau niatnya baik, isinya baik, waktunya baik, caranya baik, tetapi diduga kuat dampaknya tidak baik, maka itu bukan nasihat. Tahan, jangan diberikan. Karena yang namanya nasihat itu adalah iradatul khairi lil mansuhilah, menginginkan kebaikan bagi orang yang dinasehati. Ikhwatal iman, kata Al-Imam Ibn Rajab, fan nasihah al-muftaridah lillah. Sebagaimana kemarin di dalam hadis dikatakan, ketika para sahabat bertanya, qulna liman ya Rasulullah, siapakah nasihat, untuk siapakah nasihat itu? Maka Nabi menjawab, pertama, lillah, untuk Allah. Yang kedua, likitabihi, untuk kitabnya Allah. Yang ketiga, nasihat untuk Rasulnya Allah. Yang keempat, untuk para pemimpinnya kaum muslimin. Dan yang kelima, untuk kebanyakan orang-orang Islam, orang awam. Ikhwatal iman, semua pihak yang disebutkan oleh Rasul dalam hadis tadi, maka nasihat yang kita berikan ada yang muftaridah fardu, ada yang nafilah tambahan sifatnya. Maka di sini kemudian dibahas yang pertama, fan nasihatul muftaridah lillah. Yang dimaksud nasihat yang fardu yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Yaitu syiddatul inayah, kesungguhan perhatian kita, minan nasih, sebagai orang yang memberikan nasihat, bittiba'i mahabbatillah, dalam bentuk kesungguhan mengikuti apa yang dicintai oleh Allah. Syiddatul inayah minan nasih, dalam rangka menunaikan sabda Nabi bahwasanya ad-dinun nasihah, dan nasihat yang pertama itu adalah lillah. Maka konkretnya adalah apa? Yaitu syiddatul inayah bittiba'i mahabbatillah, di dalam mengikuti apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, fi ada'i maftarada atau fi ada'i mafturida, di dalam menunaikan apa yang difardukan oleh Allah. Artinya saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, bahwa kemarin sudah dijelaskan makna daripada nasihat untuk Allah itu adalah benarnya iman kita, benarnya akidah kita di dalam mengesahkan Allah, dan ikhlasnya niat kita di dalam beribadah kepadanya. Maka konkretnya adalah tingkatan yang fardu di dalam mengaplikasikan nasihat lillah dalam bentuk benarnya akidah kita, ikhlasnya niat kita di dalam menjalankan ibadah kepada Allah adalah syiddatul inayah bittiba'i mahabbatillahi fi ada'i mafturida wa mujanabati ma hurrim, yaitu kesungguhan kita di dalam mengikuti apa yang dicintai oleh Allah dalam bentuk menjalankan apa yang difardukan oleh Allah, dan dalam bentuk menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah. Kita syiddatul inayah, memiliki kesungguhan di dalam perhatian terhadap dua hal itu, meninggalkan yang haram
menegakkan yang fardu dengan sungguh-sungguh. Wa amman nasihatul lati hiya nafilah. Adapun yang sifatnya tambahan adalah setelah kita tegak di atas syiddatul inayah, di dalam menegakkan apa yang difardukan dan menjauhi apa yang dilarangkan oleh Allah, maka kemudian hendaknya apa? Kita tambah dengan apa? Itharu mahabbatihi ala mahabbati nafsih, yaitu kita memprioritaskan cinta kepada Allah, memprioritaskan cinta Allah, memprioritaskan cintanya Allah ketimbang cintanya kita terhadap diri kita dan kepentingan kita. Inilah yang harus kita tambahkan dalam rangka membuktikan bahwasanya kita memiliki syiddatul inayah, kesungguhan di dalam memperhatikan bagaimana menjalankan yang difardukan oleh Allah, bagaimana menjauhi yang dilarang oleh Allah, maka harus ditambah dengan apa? Itharu mahabbatillah, mendahulukan cintanya Allah ketimbang cintanya diri kita. Wadzalika an ya'rida amrani, yaitu hal itu terjadi ketika di hadapan kita ada dua perkara. Ahaduhuma li nafsih wal akhar li rabbih. Di hadapan kita ada dua perkara yang kontradiktif, antara ini dicintai oleh Allah ataukah dicintai oleh kita. Kalau nafsu kita demen, Allah demen, itu perkara sederhana. Yang jadi problema adalah ketika jiwa ini demen, Allah benci. Inilah ujian kita di dalam rangka bagaimana itharu mahabbatillah, mengutamakan cintanya Allah ketimbang cintanya diri kita. Maka orang yang menegakkan an-nasihah lillah adalah fayabda'u bima kana li rabbih. Dia akan mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah, wa yuakhiru ma kana li nafsi, dan dia mengakhirkan apa yang dicintai oleh jiwanya ketika itu memang halal sekalipun. Dua hal, yang satu halal, yang satu juga halal, tetapi yang satu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang satu tidak disukai oleh Allah, paling tidak walaupun tidak sampai kepada tingkat haram karena ini adalah halal. Tetapi ketika terjadi benturan imma dari sisi waktu, ya, imma dari sisi pendanaan, imma dari sisi kekuatan, betul keduanya halal, tetapi ketika pelaksanaannya yang ini adalah dicintai oleh Allah, yang ini adalah dicintai oleh jiwa kita, sama halal, tetapi tidak bisa dikerjakan secara bersamaan karena perkaranya adalah faktor mungkin kekuatan, faktor dana, faktor waktu, faktor-faktor yang lain yang mempengaruhinya. Maka di saat seperti itu, orang yang menegakkan nasihat lillah, dia akan mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah ketimbang apa yang dicintai oleh dirinya. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kata Nabi dalam sebuah hadis yang sahih, man yaltamisu ridallah bisakhatin nas, orang yang memprioritaskan ridha Allah walaupun harus menanggung kemurkaan orang, ya, maka kata Nabi, radhiyallahu anhu wa ardan nasa anhu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendahulukan ridhonya Allah walaupun harus menanggung kemurkaan orang, maka Allah akan ridho kepada orang ini, dan Allah akan menjadikan orang-orang yang membenci akibat kita mendahulukan ridho Allah,
Allah akan jadikan orang itu menjadi cinta kepada kita. Maka orang yang mendahulukan ridhonya Allah akan mendapatkan dua kebaikan. Pertama, ridhonya Allah. Kedua, ridhonya orang-orang yang membencinya. Kenapa? Karena hati sebagai pusat cinta dan benci itu berada di jari jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah membolak-balikan hati manusia sekehendak Allah. Yang tadinya benci dibolak-balikan menjadi cinta. Yang tadinya cinta dibolak-balikan menjadi benci. Itulah maka kata Nabi, sebaliknya orang yang memprioritaskan ridho orang lain, wa man yaltamisu ridwan nas bisakhatillah, barang siapa yang memprioritaskan ridhonya manusia walaupun dia tahu akan menyebabkan murkanya Allah, maka apa yang terjadi? Allah akan murka dan Allah jadikan orang-orang yang dicari ridhonya oleh orang ini, Allah jadikan mereka murka. Maka kata para ulama, orang yang memprioritaskan ridho manusia sampai kepada berani menanggung murkanya Allah, maka dia akan mendapatkan dua keburukan sekaligus. Pertama, keburukan itu bernama murka Allah. Yang kedua adalah kebencian orang-orang yang dia utamakan kecintaannya. Orang yang diharapkan ridhonya, ternyata Allah balikan menjadi benci kepadanya. Maka orang-orang yang menegakkan agama ini dalam bentuk an-nasihah lillah, maka ketika dia dihadapkan pada dua hal yang ternyata salah satunya adalah cintanya Allah, yang satunya lagi adalah cinta dirinya, maka dia akan mendahulukan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadhihi jumlatu tafsirin nasiha lillah al-fardu minhu wan nafilah. Inilah kata al-Imam Ibn Rajab al-Hambali, tafsiran daripada nasihat lillah, baik yang fardu maupun yang nafilah tambahan. Wa minan nushil wajib lillah, dan termasuk nasihat yang wajib untuk Allah adalah an la yarda bi maksiatil asi. Hendaknya kita tidak ridho terhadap kemaksiatan orang-orang yang bermaksiat. Dan ini yang sering kita lalai dengan dalih, biarin saja, bukan saya ini, biarin saja, yang penting bukan saya dan bukan anak saya. Ini ikhwatal iman, bukan tipe orang yang menegakkan agama dalam rangka an-nushu lillah, padahal an-nushu lillah dalam bentuk tidak ridho terhadap kemaksiatan orang-orang yang bermaksiat, itu hukumnya wajib. Bahkan kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Syarah Asy-Syubuhat, beliau mengatakan betapa banyak orang tidak melakukan kekafiran tetapi minal kafirin. Betapa banyak orang tidak melakukan kemusyrikan tetapi dia minal musyrikin. Betapa banyak orang tidak melakukan kekafiran tetapi dia digolongkan sebagai orang kafir. Betapa banyak orang tidak melakukan kemusyrikan tetapi dia digolongkan sebagai orang musyrik. Kapan itu terjadi? Ketika dia secara pribadi tidak melakukan itu semua, tetapi batinnya menyetujui itu kekafiran. Ketika batinnya itu ridho terhadap kemusyrikan. Inilah yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita ada di masjid mendengarkan ceramah ini, mendengarkan kajian-kajian yang baik ini, mengerjakan sholat berjamaah, datang ke majelis ilmu, yang kata Nabi, barang siapa yang datang ke majelis ilmu membawa dosa segede gunung Tihamah, kemudian dia duduk di majelis ilmu mendengarkan ilmu dan kemudian dia bertaubat, maka pertaubatannya itu akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia pulang dari majelis ilmu ini tanpa dosa sama sekali.
Itu kemuliaan. Tetapi itu kemuliaan akan runtuh ketika jiwa kita ridho terhadap kemaksiatan, terlebih kemaksiatan itu sebesar kekafiran atau kemusyrikan. Maka kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, wa minan nushil wajibi lillah, dan termasuk nasihat yang wajib yang kita serahkan kepada Allah adalah an la yarda bi maksiatil asi. Hendaknya kita tidak ridho terhadap kemaksiatan orang-orang yang bermaksiat. Wa yuhibba ta'ata man ata'a Allah wa rasulah, dan hendaknya dia mencintai orang-orang yang dia mencintai ketaatan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Benci terhadap kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang bermaksiat, dan cinta kepada ketaatan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kata Syekh Ibn Utsaimin, beliau juga mengatakan bahwa di antara pembatal Islam adalah ketika kita tidak ridho terhadap orang yang bergabung di atas manhaj yang hak ini. Ketika kita melihat ada seseorang tidak ridho dia bergabung bersama tauhid, bersama manhaj yang hak, manhaj ahli sunnah, kita nggak ridho dengan dalih apapun. Apakah karena dia tidak selevel kelas sosialnya dengan kita, atau dalih-dalih yang lain, maka ini adalah pembatal yang membatalkan keislaman seseorang. Maka an-nushu lillah yang wajib adalah diantaranya membenci kemaksiatan orang-orang yang bermaksiat dan mencintai ketaatan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Wa amman nasihatu li kitabillah. Adapun nasihat untuk kitabullah, yaitu Al-Qur'anul Karim, adalah yang pertama, fasyiddatu hubbihi. Cetuskan kesungguhan cinta kita kepada Al-Qur'an. Dan itu harus dibuktikan. Kayak apa sih orang yang mencintai sesuatu? Maka minimal seperti itulah cinta kita kepada Al-Quran. Syiddatu hubbihi, kesungguhan dia, sangat cintanya dia kepada Al-Quran. Wa ta'zimu qadrihi, yang kedua, bagian daripada nasihat terhadap Al-Quran adalah mengagungkan kadar, mengagungkan kedudukan daripada Al-Quran. Jangan pernah direndahkan dan jangan pernah rela ketika Al-Quran itu direndahkan. Idh huwa kalamul khaliqi, karena Al-Quran itu adalah kalamnya sang khaliq, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa syiddatur raghbah fi fahmihi, kesungguhan di dalam mencintai untuk memahami Al-Quran. Ini bagian daripada nasihat yang kita berikan kepada Al-Quran adalah syiddatur raghbah fi fahmihi, kesungguhan di dalam raghbah, kecintaan kita di dalam memahaminya. Kemudian wa syiddatul inayati litadabburihi, kesungguhan perhatian kita di dalam mentadabburi, merenungi, memahami Al-Quran. Wal wuqufu inda tilawatih, dan adanya sikap yang kokoh dalam membacanya. Al-wuquf inda tilawatih, yang mana tujuannya adalah li talabi ma'ani ma ahabba maulahu an yafhamahu anhu,
dalam rangka mencari makna apa saja yang dicintai oleh maulahu, yang dicintai oleh tuannya yaitu Allah, untuk dia fahami. Wa yaqumu bihi lahu ba'da ma yafhamu, kemudian dia tegakkan, dia amalkan setelah dia fahami. Inilah poin-poin yang menandakan bahwasanya barang siapa yang terkumpul pada dirinya poin-poin ini, maka artinya dia sedang menjalankan an-nasiha li kitabillah. Yang pertama, kesungguhan mencintai Al-Quran. Yang kedua, mengagungkan kedudukan Al-Quran. Yang ketiga, kesungguhan kecintaannya di dalam memahami Al-Quran. Kemudian kesungguhan untuk mentadabburinya. Dan kemudian kesungguhan untuk membacanya. Yang semua itu dia lakukan untuk mencari tahu mana yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia lakukan. Dan tentunya yang dicintai oleh Allah itu adalah tauhid, mengesakannya dengan ibadah-ibadahnya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Dan itu bermula dari tegaknya nasihat kita kepada Al-Quran. Maka ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, barang siapa yang tidak terkumpul pada dirinya poin-poin ini, artinya jangan-jangan orang ini sedang mencampakkan Al-Quran, tidak memberikan nasihatnya kepada Al-Quran. Artinya dia mencampakkan Al-Quran. Maka barang siapa yang mencampakkan Al-Quran, maka kelak di hari kiamat nanti Al-Quran akan mencampakkan orang tersebut ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwatal iman, selanjutnya, fannasihu li kitabi rabbih, orang yang menegakkan, memberikan nasihat kepada kitab Rabbnya yaitu Al-Quran, yu'ni bifahmihi liyaquma lillahi bima amara bih, yaitu dia memiliki kesungguhan al-inayah di dalam memahami Al-Quran. Untuk apa dia kesungguhannya di dalam memahami Al-Quran? Liyaquma lillahi bima amara bih, agar dia bisa menegakkan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran itu, kama yuhibbu wa yarda, sebagaimana apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma yanshuru ma fahima fil ibadi, kemudian setelah dia memahaminya dengan tujuan untuk mengamalkannya sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, kemudian dia sebarkan kepada orang lain. Yanshuru ma fahim, dia sebarkan dari apa yang dia fahami dari Al-Quran itu fil ibad, di tengah-tengah orang-orang yang lain dari kalangan para hamba-hamba Allah. Wa yudimu dirasatahu bil mahabbatilah, dan dia mendawamkan, yudimu, dia mendawamkan, mensinambungkan di dalam mempelajari Al-Quran bil mahabbatilahu, dengan penuh kecintaan kepada Al-Quran. Wa takhalluqi bi akhlaqihi, dan dia berakhlak dengan akhlak yang diajarkan oleh Al-Quran. Wa ta'addubi, dan dia beradab bi adabihi, dengan adab-adab yang di dalamnya yang diajarkan oleh Al-Quran. Itulah nasihat kepada Al-Quran. Wa amman nasihatu lirrasul sallallahu alaihi wasallam, adapun nasihat yang kita berikan untuk Rasul itu ada dua fase. Pertama fi hayatihi, di masa kehidupan beliau. Yang kedua ba'da wafatihi, setelah kewafatan beliau. Maka kata al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, wa amman nasihatu lirrasul sallallahu alaihi wasallam fi hayati, dikala kehidupan beliau, dikala beliau masih hidup, maka nasihat yang harus kita berikan sebagai umatnya kepada beliau adalah fabadlul majhudi fi ta'atih. Yang pertama, kita kerahkan upaya yang sungguh-sungguh fi ta'atihi, di dalam
ketaatan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, wa nusratihi, dan di dalam pembelaan dan pertolongan kepada beliau, wa muawanatihi, dan di dalam memberikan pertolongan, bantuan kepada beliau, wa badlul mali idza aradahu, dan bahkan jika Rasul menghendaki, menginginkan harta kita, maka serahkan kepada beliau. Wal musara'atu ila mahabbatih, dan bergegas, al musara'ah, bergegas, ila mahabbatihi, kepada cinta kepada beliau. Itulah an-nasihah lirrasul ketika kehidupan beliau. Wa amma ba'da wafatihi, adapun nasihat yang kita berikan kepada Rasul setelah beliau wafat, dan itu adalah peran kita hari ini. Itu adalah peran kita, an-nasihah lirrasul setelah wafatnya beliau, adalah kita yang harus menegakkannya. Apa bentuknya? Fal-inayatu bi talabi sunnatihi, kesungguhan di dalam menuntut, mempelajari sunnah-sunnah beliau. Wal bahsu an akhlaqihi wa adabihi, mempelajari bagaimana akhlak beliau, bagaimana adab beliau. Wa ta'zimu amrihi, dan mengagungkan perintahnya. Waluzumul qiyami bih, dan konsisten menegakkan perintahnya. Wa syiddatul ghadabi, dan sungguh marah. Wal i'rad, dan kita berpaling, marah dan berpaling, amman tadayyana bi khilafi sunnatih, dari orang yang beragama tetapi jauh dari sunnah beliau. Wal ghadabu ala man dayya'aha, dan kita juga harus memiliki kemarahan terhadap orang-orang yang menyia-nyiakan sunnah beliau, li athrati dunya, karena dia lebih memprioritaskan dunia. Wa in kana mutadayyinan biha, walaupun sesungguhnya orang itu mengklaim dia beragama, menegakkan sunnah. Wa hubba man kana minhu bisabilin, dan bagian daripada nasihat kita yang kita berikan kepada Rasul setelah wafatnya beliau adalah apa? Yaitu mencintai orang yang memiliki hubungan dengan beliau. Apakah min qarabatin, karena hubungan kekerabatan dengan beliau, au sihrin, atau hubungan perbesanan, au hijratin, atau karena orang itu adalah orang yang berhijrah bersama Rasulullah, au nusratin, atau orang yang punya hubungan dengan Rasul karena mereka pernah membela Rasul, au suhbati sa'atin, atau hubungannya hanya sekedar pernah mensahabati Rasul walau hanya sesaat. Dia menjadi sahabat Rasul, kesempatannya hanya 1 jam. 1 jam menjelang wafatnya Rasul, dia menyatakan iman di hadapan Rasul, berarti dia melihat Rasul dan beriman kepadanya, maka status dia adalah sahabat. Sahabat Rasul, walaupun hanya sesaat, kita harus memuliakannya, kita harus mencintainya. Au suhbati sa'atin min lailin au naharin 'alal Islam, dan kita juga harus at-tashabbuh bihi, berusaha meniru Nabi Muhammad, bahkan fi ziyhi wa libasihi, dalam urusan pakaian dan baju beliau. Kalau kita bisa menirunya, kenapa tidak? Sebagai bentuk nasihat kepada Rasul setelah beliau wafat. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dari sisi manapun
Ya, dari sisi manapun dia adalah baik buat kita. Bahkan Nabi mengatakan, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupku baik buat kalian dan matiku baik buat kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Artinya dari sisi manapun beliau adalah hadir ke muka bumi ini adalah untuk kebaikan umatnya. Tidak hanya masa hidupnya, bahkan setelah beliau wafat, beliau adalah baik buat kita. Sehingga beliau mengatakan, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupku baik buat kalian dan matiku baik buat kalian. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan dalam sabdanya yang mulia bahwa innallaha idza arada rahmata qaumin, ketika Allah menginginkan rahmat bagi suatu kaum, maka kata Nabi, qabadallahu nabiyyaha qablaha, Allah akan wafatkan nabinya sebelum umatnya punah. Tetapi sebaliknya, ketika Allah menginginkan kemurkaan, keburukan bagi suatu kaum, maka yang terjadi sebaliknya, kaumnya terlebih dahulu yang dibinasakan, sedangkan nabinya masih hidup. Maksudnya bagaimana? Karena ikhwatal iman, contoh kasus bagaimana Nabi Nuh, ya, di mana prakteknya adalah bahwasanya kaumnya yang dibinasakan sementara nabinya selamat, panjang usianya. Tidaklah ini terjadi kecuali karena Allah murka kepada kaum itu. Tapi lihatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau wafat, justru umatnya kemudian terus berkembang dan berkembang sampai hari ini dan seterusnya sampai hari kiamat nanti. Maka ikhwatul iman, apa kebaikan beliau setelah wafatnya beliau? Kata Nabi, maka ketika Nabi itu mendahului wafatnya ketimbang umatnya, maka Nabi itu akan menjadi faraton wa salafan, yaitu orang yang mendahului umatnya untuk mempersiapkan apa yang akan dibutuhkan oleh umatnya, yaitu syafaat, yaitu Rasul akan mempersiapkan air dari telaga untuk kemudian diberikan kepada umatnya. Maka Nabi mengatakan, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupku baik bagi kalian dan matiku baik buat kalian. Baiknya kewafatan beliau bagi umatnya adalah pertanda umat ini dikehendaki rahmat oleh Allah. Itu kebaikan. Tidaklah Nabi mendahului wafatnya ketimbang umatnya, kecuali itu pertanda bahwasanya Allah menghendaki rahmat bagi kaum ini. Maka Nabi itu dari sisi manapun beliau adalah baik buat kita. Maka kenapa kemudian kebaikan itu kita sia-siakan dengan meninggalkan sunnahnya dan berkubang kepada bid'ahnya? Bukankah kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di hari kiamat nanti, Rasul memanggil ashabi. Tetapi kemudian diusirlah sekelompok orang itu. Kata Nabi, itu adalah sahabatku. Tapi apa kemudian dikatakan kepada Nabi? Engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan bid'ah setelah engkau. Artinya orang yang menyia-nyiakan baiknya kehidupan Rasulullah buat kita dan menyia-nyiakan kewafatan beliau mendahului umatnya, kebaikan buat kita sia-siakan. Bagaimana bentuknya? Yaitu ketika tidak menegakkan nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa nasihat yang kita tegakkan buat Rasul? Ya tadi, al-inayah bi talabi sunnatihi, kesungguhan mempelajari sunnah Rasulullah, wal bahath an akhlaqihi wa adabihi, kesungguhan di dalam mempelajari akhlak dan adab beliau dan mengagungkan perintahnya
mengagungkan perintahnya dan konsisten di dalam menegakkan perintahnya, dan kesungguhan adanya kemarahan dan berpaling terhadap orang-orang yang beragama menyelisihi sunnahnya. Kalau orang lain saja yang menyelisihi sunnah kita marah, kita berpaling daripada mereka, apalagi yang berpaling dari sunnah itu adalah kita sendiri. Maka itu artinya kita tidak sedang menegakkan nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kemudian termasuk bagian daripada menegakkan nasihat kepada Rasulullah adalah mencintai orang yang memiliki hubungan dengan Rasul. Apakah hubungan kekerabatan atau hubungan apapun, hubungan keahli warisan, termasuk para ulama. Mereka memiliki hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi bukan dari sisi kekerabatan, bukan dari sisi persahabatan, tetapi karena mereka mewarisi keilmuan Rasulullah, maka artinya dia memiliki hubungan dengan Rasulullah. Maka kita wajib mencintai mereka dalam rangka apa? Menegakkan nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amman nasihatu li a'immatil muslimin, adapun nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin adalah bentuknya fahubbu salahihim, hendaknya kita mencintai kesalehan mereka. Kalau para pemimpin kita itu orang-orang yang saleh, maka cintai kesalehannya. Wa rushdihim, dan cintai kelurusan mereka, wa adlihim, dan keadilan mereka. Wa hubbu ijtima'il ummah alaihim, dan hendaknya kita mencintai kalau umat ini semuanya guyub mendukung pemimpin yang demikian. Jangan malah umat diprovokasi untuk membenci pemimpinnya, padahal pemimpinnya adalah orang muslim. Ya. Maka bagian daripada nasihat yang harus kita tegakkan, yang kita berikan kepada a'immatul muslimin, para pemimpin kaum muslimin, adalah selain mencintai kesalehan mereka, mencintai kelurusan mereka, mencintai keadilan mereka, juga kita harus mencintai kalau rakyat ini guyub bersatu padu berpihak kepada pemimpin. Jangan diajari rakyat ini untuk memberontak dalam bentuk sekecil apapun pemberontakan itu. Wa karahatu iftiraqil ummah alaihim, dan bagian daripada nasihat yang kita berikan pada pemimpin adalah membenci berpecahnya umat dari para pemimpin yang disebutkan di atas tadi. Artinya nasihat kepada pemimpin itu nggak harus kita datang ke istana, ya, nggak harus kita datang ke istana, karena bukan level kita datang kepada istana pemimpin kita. Tetapi paling tidak itu bisa kita tegakkan nasihat kepada mereka adalah apa? Mencintai kesalehan mereka, mencintai kelurusan mereka, mencintai keadilan mereka, dan cinta kalau rakyatnya itu guyub bersatu bersama pemimpinnya, dan membenci kalau umat ini berpisah, berpecah dari pemimpinnya. Wattadayyunu bi ta'atihim fi ta'atillah, dan bagian daripada nasihat yang kita berikan kepada para pemimpin kaum muslimin adalah kita beragama bi ta'atihim, dalam bentuk mentaati para pemimpin, fi ta'atillah, selagi dalam ketaatan kepada Allah. Selagi mereka memerintahkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memerintahkan ketaatan yang tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah, maka kita hendaknya beragama dengan itu. Contoh yang paling sederhana, tidak disebutkan dalam Al-Quran, tidak disebutkan di dalam hadis, tetapi kita wajib mentaatinya. Apa? Seperti arus lalu lintas. Maka barang siapa yang melawan arus yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, arus kendaraan, kita melawannya, padahal itu aturan pemerintah yang bukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka barang siapa yang kemudian melakukan lawan arus, padahal itu sudah merupakan ketetapan pemerintah dan itu tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, karena itu untuk
ketertiban lalu lintas, kemudian kita menabrak arus itu, maka ini adalah merupakan bentuk pembangkangan. Dan barang siapa yang mati dalam kecelakaan itu, maka dia jangan-jangan, ya, saya pilih kalimat jangan-jangan untuk menghindari vonis pasti, jangan-jangan orang yang mati dalam keadaan itu, maka dia mati dalam keadaan bermaksiat. Kenapa? Karena dia tidak mentaati pemerintahnya, padahal itu bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati kita, ya. Jangan kemudian karena perkaranya sepele kemudian kita membangkangnya. Maka bagian daripada nasihat yang kita tegakkan, yang kita berikan kepada para pemimpin kita adalah wattadayyun bi ta'atihim fi ta'atillah wal bughdu liman ra'al khuruj alaihim. Dan hendaknya kita membenci orang-orang yang memberontak kepada pemerintah, sekecil apapun pemberontakannya, ya. Wa hubbu i'zazihim fi ta'atillah, dan mencintai dukungan agar mereka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah nasihat. Jadi nggak harus datang ke istana, karena bukan level kita datang ke istana pemimpin kita. Maka barang siapa yang telah menegakkan nasihat ini kepada para pemimpin, maka Allah akan berkahi bangsa itu. Sudahkah kita menegakkan nasihat kepada pemimpin kita? Oh, bukan level saya, Ustaz. Tidak, semua punya tanggung jawab yang sama. Apapun level sosial kita, apapun level kita, kita punya tanggung jawab yang sama untuk memberikan nasihat kepada pemimpin kita. Paling tidak ini, ya, yang tadi sudah disebutkan, mencintai kesalehan mereka, kelurusan mereka, keadilan mereka, mencintai kalau rakyatnya mendukung pemimpinnya yang saleh, yang taat, dan membenci orang yang berpecah, memisahkan diri dari pemerintahnya, dan beragama dengan memberikan ketaatan kita kepada para pemimpin selagi itu bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang diserukan oleh para pemimpin, yang diaturkan oleh pemimpin, bukan kemaksiatan, maka kita harus mentaatinya. Wal bughdu liman ra'al khuruj alaihim, dan hendaknya kita membenci orang yang memberontak kepada pemerintah, sekecil apapun pemberontakannya. Maka saya katakan, jangan-jangan kalau antum melawan arus jalan yang sudah ditetapkan, ada payung hukumnya, pemerintah sudah menerbitkannya, kemudian antum menerabas lawan arus, jangan-jangan saya katakan itu adalah bentuk pemberontakan, walaupun kecil mungkin skalanya. Maka waspadalah, jangan sampai kita termasuk orang yang memberontak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.